Salam Rahayu. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Mari bersama berdoa. Syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan dalam setiap karya layan gumul juang kami. Saat ini kami rindu merasakan sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Terangi sekaligus lembutkan hati kami dengan Roh Kudus, agar mampu memahami maksud hati Tuhan, serta melakukannya dalam hidup beriman kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 17a. Injil Matius pasal 7 ayat 17a menyatakan demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang petani memiliki sebuah kebun yang cukup luas dan tanahnya subur, yang di tengahnya tumbuh sebuah pohon beringin yang besar dan megah. Petani itu bermaksud menanami kebunnya dengan tanaman semangka. Maka ditaburkanlah benih semangka yang kemudian tumbuh dengan baik dan berbuah banyak. Suatu kali selepas merawat kebunnya, ia berteduh di bawah pohon beringin dan mengamati buah semangka yang bergeletakan di tanah dengan batang pohon yang menjalar. Si petani menggumam, kenapa pohon selemah ini bisa menghasilkan buah yang besar, sedangkan pohon beringin yang sebesar itu buahnya kecil-kecil? Ia membayangkan seandainya pohon beringin itu berbuah sebesar semangka, tentu akan menyenangkan sekali, terlihat seimbang, dan tentu mendatangkan sukacita. Namun di tengah lamunannya, tiba-tiba dia kejatuhan biji pohon beringin yang langsung mengenai kepalanya. Dia melihat ke atas dan kembali bergumam, "Yungalah, untung buah beringin tidak sebesar semangka. Kalau tidak, sudah hancur berantakan kepalaku." Setiap kali berbicara tentang hidup beriman yang berbuah, kita seolah-olah ditantang untuk menghasilkan buah sebanyak mungkin dan sebesar mungkin. Seolah-olah ada standar-standar tertentu yang harus dicapai untuk disebut berbuah. Padahal Yesus mengingatkan pengikutnya untuk berbuah seturut dengan keberadaan dan panggilan masing-masing orang. Setiap pengikut Yesus diajak untuk bertumbuh layaknya pohon yang baik, sehingga bisa menghasilkan buah yang baik pula. Jadi standarnya bukan banyak-banyakan atau besar-besaran dalam artian kuantitas yang dilihat mata, namun kebaikan yang dirasakan oleh sesama sesuai dengan keberadaannya. Maka perlu untuk setiap orang menyadari panggilan dan potensinya, kemudian berolah diri untuk menghasilkan buah seturut dengan kesadaran tersebut. Bukan semata karena apa kata orang atau apa standar dunia, tetapi mewujudkan rancangan Tuhan atas dirinya. Setiap orang dipanggil secara spesifik seturut dengan keberadaannya. Masing-masing kita memiliki konteks yang unik dan bisa jadi berbeda satu sama lain. Dalam keluarga saja misalnya, ada yang dipanggil menjadi suami, menjadi ayah, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi anak tunggal, menjadi kakak perempuan dari adik laki-laki, menjadi adik perempuan dari kakak laki-laki, dan lain sebagainya. Maka mari menyadari bahwa dalam keadaan yang berbeda-beda itu, kita dipanggil mewujudkan buah dalam setiap keunikan kita. Tidak perlu iri atau harus sama dengan orang lain. Belajar mensyukuri keadaan kita, memahami keberadaan kita, lalu mengerjakan peran sesuai panggilan kita. Maka kita bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi bawahan yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi wira swasta yang baik, dan lain-lain kebaikan. Mari berbuah, sekalipun berbeda-beda menurut panggilan masing-masing kita, namun dalam kebersamaan untuk mewujudkan kebaikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kembali berdoa. Syukur pada Tuhan untuk panggilan-Mu atas setiap kami. Terima kasih untuk keunikan kami masing-masing. Tolong kami untuk mampu memenuhi panggilan ini dengan sukacita, memberikan yang terbaik dari kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sertai aktivitas kami hari lepas hari, tuntun dan jagai kami senantiasa dalam rangkulan kasih-Mu. Maka dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati, salam Rahayu.